Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman Y4A yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sul Ambarkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 2020-21-5009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayani, NPM 202021-500029. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Mbari Fernandes dengan NPM 2020-21500057. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dengan nomor NPM 2020-21-500063. Perkenalkan, nama saya Sena Risma Ananda dengan NPM 2020-21-500113. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia dengan NPM 2020-21500139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Amelia Putri, NPM 2020-215000141. Perkenalkan, nama saya Tri Indriani dengan NPM 2020-21-500146. Hari ini kami akan membahas materi kami yang berjudul Narsisme, menguraikan sastra sebagai kompensasi pengalaman kematian. Tidak menunggu lama lagi, berikut ini adalah presentasi kami dari kelompok 8. Narsisme dari bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitos Yunani, Narkissos, versi bahasa Latin Narcissus, yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya sehingga tenggelam dan akhirnya tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. Jadi yang dimaksud narsisme adalah mencintai dan berpusat kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kemudian bermanifestasi pada tingkah lakunya. Orang yang narsisme meminta pengaguman dan pemujaan mengenai kehebatannya. Hubungan narsisme dengan kompensasi pengalaman kematian. Melalui seni narsisme memungkinkan kita untuk melipat gandakan eksistensi kita dengan mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Gagasan tersebut tidak terlalu istimewa. Ada juga gagasan bahwa seni memungkinkan kita untuk melipat gandakan kematian, untuk berkali-kali menyeberangi kematian, sehingga seakan-akan melalui seni kita menjinakkan kematian. Ciri-ciri narsisme. 1. Merasa dirinya spesial dibandingkan dengan orang lain. Tidak hanya sekedar arogan atau sombong, ciri orang narsis adalah merasa dirinya jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Orang narsis merasa dirinya sangat unik dan spesial. Maka itu mereka merasa hanya bisa dimengerti oleh orang spesial lainnya. Dengan pemikiran tersebut, orang narsis juga merasa bahwa dirinya tidak pantas jika hanya mendapatkan atau merasakan hal yang biasa-biasa saja. Baginya, hal-hal sederhana sangat tidak sepadan dengan dirinya yang luar biasa. 2. Memiliki dunianya sendiri. Artinya, saat dunia yang sesungguhnya tidak mendukung pola pikir betapa spesial diri mereka, maka orang narsis akan membentuk dunia fantasi yang sesuai dengan pemikirannya. Di dalam dunia imajinasi tersebut, orang narsis berpikiran seolah-olah dirinya adalah yang paling sukses, kuat, brilian,
menarik, dan sempurna. Dunia fantasi itu sebenarnya dibuat untuk membuatnya terhindar dari perasaan kosong dan malu yang dimiliki jauh di dalam lubuk hatinya. Ciri orang narsis yang satu ini membuatnya menjadi lebih dispensif terhadap orang lain yang tidak setuju dengan pemikiran bahwa dirinya sempurna. Bahkan, tak jarang orang narsis membenci mereka yang tidak sependapat dengan dirinya. Baik, untuk ciri narsis yang berikutnya adalah orang tersebut membutuhkan pujian terus-menerus. Jadi biasanya orang yang narsis itu membutuhkan pujian dan terus-menerus, bukan hanya sesekali. Bahkan dia juga membutuhkan pujian setiap harinya, meskipun dia tidak memiliki bakat tertentu atau dia tidak melakukan hal luar biasa apapun, orang tersebut tetap inginnya dipuji karena mereka memikirkan dirinya yang spesial dan harus divalidasi oleh orang lain terus-menerus. Makanya ketika kita memiliki hubungan pertemanan atau persahabatan dengan orang yang narsis, biasanya hubungan itu akan terpusat pada orang tersebut karena orang tersebut hanya ingin orang lain tuh melihat dirinya yang spesial dan butuh dipuji, sedangkan dia tidak pernah memikirkan untuk memuji orang lain yang melakukan bakat-bakat tertentu atau hal-hal luar biasa yang lebih terlihat baiknya. Jadi hubungannya tuh lebih terpusat kepada orang yang narsis tersebut, bukan kepada kedua belah pihak. Ciri narsisme yang keempat yaitu merasa berhak mendapatkan segalanya. Orang narsis berpikir ia berhak mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan karena merasa dirinya begitu spesial. Hal ini membuat orang narsis memiliki standar tertentu mengenai perlakuan orang lain terhadapnya. Orang narsis akan merasa bahwa dirinya harus diperlakukan dengan sangat baik. Oleh sebab itu, jika orang lain tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya, orang narsis akan menganggap orang tersebut tidak berguna, apalagi jika Anda meminta imbalan atau perlakuan yang sama dari mereka. Sikap Anda akan ditanggapi dengan sikap dingin. Ciri-ciri narsisme selanjutnya. 5. Tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang narsis memiliki ciri tidak peka terhadap perasaan orang lain. Pasalnya, orang narsis tidak bisa menempatkan dirinya jika berada di posisi orang lain, atau bisa dibilang tidak memiliki empati. Seringkali, orang narsis menganggap orang lain sebagai objek semata. Artinya, keberadaan orang lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka itu, orang narsis tidak perlu berpikir dua kali untuk mengambil keuntungan dari orang lain, khususnya jika orang tersebut dapat membantunya memenuhi atau mencapai target dan tujuannya. Ciri yang terakhir, suka mengintimidasi orang lain. Orang narsis memiliki ciri mengintimidasi, merundung, atau mengecilkan orang lain. Apalagi jika orang lain tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, ia pasti akan merasa terancam. Orang narsis benci melihat orang lain bahagia jika ia tidak bisa merasakannya juga. Selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab narsisme. Ada 3 bagian. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor biologis, dan yang ketiga faktor sosiologis. Faktor psikologis. Narsisme terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua ada faktor biologis. Secara biologis, gangguan narsisme lebih banyak dialami oleh individu yang orang tuanya menderita neurotik. Selain itu, jenis kelamin, usia, fungsi hormonisasi, dan struktur fisik yang lain ternyata berhubungan dengan narsisme. Terakhir yang ketiga yaitu adalah faktor sosiologis. Narsisme dialami oleh semua orang dengan berbagai jenis lapisan dan golongan terhadap perbedaan yang nyata antara kelompok budaya tertentu dan reaksi narsisme yang dialami. Terima kasih, saya Sul Ambarkati akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Narsisme adalah perasaan cinta yang berlebihan untuk diri sendiri. Orang yang mengalami gejala-gejala ini disebut narsisis atau narsis.
Istilah ini digunakan untuk pertama kalinya dalam psikologi Sigmund Freud dengan mengambil karakter dalam mitos Yunani yaitu Narcissus atau dalam versi latinnya Narcissus. Ia dikutuk sehingga ia menyukai bayangannya sendiri di kolam renang. Dia secara tidak sengaja mengulurkan tangannya, jadi dia telah mengalir dan telah menumbuhkan bunga yang sejauh ini disebut bunga narsis. Sifat narsisme ada di setiap manusia sejak lahir. Melalui seni narsisme, memungkinkan kita untuk menggandakan keberadaan kita dengan memperbarui kemungkinan yang tidak dapat dilakukan dalam kehidupan nyata. Idenya tidak terlalu istimewa. Ada juga gagasan bahwa seni memungkinkan kita untuk melipat gandakan kematian, untuk melewati kematian beberapa kali. Oleh karena itu, dengan seni kita belajar kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.